Bai Hua Fofa adalah dharma yang mendalam dan diuraikan oleh Master Ru. Menggunakan bahasa sehari-hari, menggunakan filosofi kehidupan, dan menggunakan contoh sederhana di kehidupan sehari-hari untuk menjelaskannya. Di dalam Bai Hua Fofa, kita bisa memahami teori dharma yang mendalam dan memunculkan kembali sifat kebudayaan kita semua untuk mengubah nasib kita. Silakan menonton Bai Hua Fofa Master Ru. 百货佛法光播讲座Episode 13 Memeriksa keyakinan benar dan pikiran benar. Sifu beritahu kalian, orang yang memiliki kebahagiaan pasti bisa sabar. Karena orang yang tidak sabar akan menderita dan tidak memiliki berkah kebahagiaan. Sang Buddha pernah berkata, tidak menfitnah orang, tidak membicarakan benar dan salah, memeriksa batin dan tindakan kita sendiri, mengetahui kebenaran dan kesalahan. Master akan menjelaskan beberapa kalimat yang disampaikan oleh Sang Buddha untuk kalian. Tidak menfitnah orang, sama artinya dengan menuduh. Jangan membicarakan keburukan orang lain. Jangan memperdebatkan benar dan salah di alam manusia ini. Memeriksa batin dan tindakan kita sendiri. Periksa diri Anda dengan benar. Memeriksa batin dan tindakan kita sendiri. Gunakan kebijaksanaan Anda untuk memeriksa batin Anda. Dengan demikian, Anda baru tahu dirimu sudah benar atau tidak. Apakah orang yang selalu mencari kesalahan orang lain akan benar? Sang Buddha berkata, mengetahui kebenaran dan kesalahan, kegigihan dan rajin adalah cara untuk menyingkirkan kemalasan. Karena kebiasaan buruk manusia adalah kemalasan. Setiap orang sangat mendambakan kemalasan. Jika Anda gigih, maka kemalasan Anda akan terobati. Praktisi Zen memiliki suatu pandangan, yaitu menenangkan diri lebih baik daripada mengurangi nafsu keinginan. Mengurangi nafsu keinginanmu jauh lebih baik daripada menenangkan diri. Jika nafsu keinginanmu berkurang, maka pikiranmu akan lebih baik. Jika Anda memiliki berbagai macam nafsu keinginan, apakah hatimu akan berhasil ditenangkan? Hari ini, saya ingin rumah mewah. Besok saya ingin mobil. Lusa saya ingin itu. Besoknya lagi saya ingin itu. Anda setiap hari hidup di dalam nafsu keinginan yang menumpuk. Nafsu keinginan Anda begitu banyak. Bisakah Anda berhasil menenangkan diri Anda? Orang yang menenangkan diri perlu mengurangi nafsu keinginannya. Orang yang paling kaya bukanlah memiliki banyak materi, tetapi orang yang bersyukur. Hal ini sering Master katakan pada kalian. Jika hari ini Anda merasa dirimu sangat kaya, maka Anda adalah orang yang tahu bersyukur. Sang Buddha pernah berkata di Hoi Chiao Ching, ajaran bersyukur adalah tempat berlindungnya kebahagiaan dan keamanan. Meskipun orang yang bersyukur tidur di lantai, dia juga akan bahagia. Meskipun orang yang tidak tahu bersyukur tinggal di langit, dia juga tidak akan pernah puas. Meskipun orang yang tidak tahu bersyukur itu kaya, tapi sebenarnya dia sangat miskin. Meskipun orang yang tahu bersyukur itu miskin, tapi sebenarnya dia sangat kaya. Orang yang tidak tahu bersyukur sering diikuti oleh 5 nafsu keinginan. Mereka dikasihani oleh orang yang bersyukur. Sifu akan menjelaskannya pada kalian. Ajaran bersyukur adalah orang yang ingin bersyukur memiliki sebuah ajaran. Tempat berlindung, kebahagiaan, dan keamanan. Sudah kaya dan damai. Setelah damai, apa yang hendak dilakukan oleh orang tersebut, yaitu rendah hati. Yin artinya rendah hati. Manusia yang bersyukur karena sudah memiliki uang, kebahagiaan, dan kedamaian, maka manusia tersebut harus tahu untuk rendah diri. Tempat berlindung kedamaian artinya Anda bisa menempatkan hatimu di dalam kerendahan hati. Meskipun orang yang bersyukur tidur di lantai atau tidak ada kasur, orang tersebut juga akan berbahagia. Itu karena adanya kedamaian, maka akan ada kebahagiaan. Jika Anda tidak memiliki kedamaian, dari mana datangnya kebahagiaan? Meskipun Anda tidur di lantai, tapi Anda merasa damai dan bahagia. Anda tidak memiliki masalah apapun. Itu berarti Anda adalah orang bahagia.
Meskipun orang yang tidak tahu bersyukur diberi hak dan perlakuan yang istimewa, Anda sudah memiliki kekuasaan, popularitas, dan segalanya. Meskipun dia tinggal di atas langit, dia juga tidak akan pernah puas. Hu Cheng-yi artinya masih tidak puas. Meskipun orang yang tidak tahu bersyukur itu kaya, tapi sebenarnya dia sangat miskin. Meskipun orang yang tidak tahu bersyukur kelihatannya kaya, tapi Anda tetap saja tidak merasa puas. Saya masih tidak puas. Ketika orang lain merasa Anda kaya, Anda malah merasa masih tidak cukup. Orang lain memuji kesehatanmu, Anda malah berkata, "Tidak, saya ingin ini dan itu." Meskipun orang yang tidak tahu bersyukur kaya, tapi sebenarnya dia sangat miskin. Itu karena Anda masih belum membeli 5 buah mobil, kapal, pesawat pribadi, dan lain-lain. Anda akan selalu merasa dirimu adalah orang miskin. Meskipun orang yang tidak tahu bersyukur itu kaya, tapi sebenarnya dia sangat miskin. Meskipun orang yang tahu bersyukur itu miskin, tapi sebenarnya dia sangat kaya. Meskipun saya bukan orang kaya, tapi saya bisa makan 3 kali dalam sehari. Saya bisa tidur dengan tenang dan damai. Saya bisa tenang menjalankan hidup ini. Saya tidak melukai orang lain dan tidak melakukan kesalahan pada orang lain. Meskipun orang yang tahu bersyukur itu miskin, tapi sebenarnya dia sangat kaya. Orang yang tidak tahu bersyukur sering diikuti oleh 5 nafsu keinginan. Mereka terus mengejar kekayaan, popularitas, dan keuntungan. Mereka terus tidur dan membuang waktu mereka. Tidur adalah nafsu, keinginan yang buruk. Itu artinya orang tersebut masih ingin tidur meskipun sudah tidur. Orang tersebut masih ingin makan meskipun sudah makan. Orang tersebut masih serakah meskipun sudah mendapatkannya. Tidak apa-apa, asalkan saya mampu. Dia terus menginginkan rumah yang lebih baik lagi. Nafsu keinginan manusia tidak pernah ada puasnya. Itu karena sudah diikat oleh 5 nafsu keinginan. Orang kaya yang masih terikat oleh 5 nafsu keinginan sering dikasihani oleh orang yang bersyukur. Kasihan sekali, Anda sudah kaya. Mengapa Anda masih ingin begini? Kasihan bukan? Mereka dikasihani oleh orang yang bersyukur. Apakah Anda merasa kasihan ketika orang yang tidak tahu bersyukur bersamamu? Dia masih menginginkan kekuasaan yang lebih besar lagi. Dia masih menginginkan kekayaan yang lebih banyak lagi. Dia masih menginginkan baju yang lebih banyak lagi. Manusia sejenis ini tidak tahu bersyukur. Hal ini disampaikan oleh Sang Buddha 2500 tahun yang lalu. Hari ini diulangi lagi untuk dipelajari dan saling mendukung. 2500 tahun sudah berlalu. Tapi apakah kalian sudah merasa puas? Tapi manusia zaman sekarang masih belum puas. Orang yang telah puas adalah orang yang tahu membalas kebaikan, memiliki hati bersyukur, mengurangi amarah, mengurangi kebencian. Buah kebajikan apa yang bisa dimiliki oleh orang yang penuh kebencian terhadap orang lain? Hati mereka hanya penuh dengan ngengat. Mereka tidak akan bisa menimbulkan hati yang mengasihani dan welas asih. Maksud perkataan Sang Buddha adalah orang yang tidak memiliki penyesalan dan kebencian baru bisa menumpukan hati yang mengasihani. Apa yang bisa dibenci? Apa yang bisa diributkan? Orang yang tidak memiliki penyesalan dan kebencian akan banyak menumpukan hati yang mengasihani. Itulah alasan mengapa dalam naskah pelimpahan jasa berkata, semoga jasa dipersembahkan kepada orang tua, guru, negara, semua makhluk, serta para makhluk yang menderita di alam bawah. Budi siapa yang telah kalian balas? Budi bodhisattva saja kalian masih belum membalasnya. Apakah kalian masih tidak bersyukur? Kalian masih belum selesai membalas budi. Apakah kalian sudah bisa menyelamatkan arwah jahat tersebut? Apakah kalian sudah bisa menyelamatkan hantu kelaparan yang menderita? Coba kalian perhatikan, di Cawang Pusak, cara apa yang kalian gunakan untuk belajar Dharma? Kalian selalu hidup di dalam kebencian. Bagaimana kalian bisa terbebaskan? Padahal kalian bisa merasa resah dan lesu, hanya karena satu masalah atau satu perkataan. Apakah kalian masih bisa turun menyelamatkan makhluk yang menderita? Kalian berkali-kali lipat lebih bahagia daripada makhluk yang berada di neraka. Jika tanpa adanya penaburan kebajikan dari orang tua dan leluhur kalian, kalian pasti akan gagal. Sudahkah kalian membalas budi 2 orang tua dan leluhur kalian? Kalian telah membantu teman sekolah dan gurumu, sedangkan kalian masih belum membalas budi orang tua kalian. Dan lebih parahnya lagi, kalian hanya tahu membalas dendam dan membenci. Kalian harus tahu untuk bersyukur.
Sang Buddha pernah berkata dalam Wu Liang Shouqing, jika diterjemahkan yaitu manusia duniawi, keluarga inti, suami istri, kerabat jauh dan dekat. Maksud cuai, menurut Sang Buddha adalah tidak peduli kerabat dari jauh atau dekat. Kalian harus saling menyayangi. Kalian harus saling menyayangi, bukan malah saling menjauhi. Kalian tidak boleh saling membenci dan iri hati. Harus senantiasa saling berkomunikasi. Anda harus sering berkomunikasi dengan mereka. Anda tidak boleh memutuskan komunikasi dengan mereka. Serakah yang tidak membuahkan hasil. Setelah Anda serakah, Anda tidak akan mendapatkan apapun. Coba perhatikan, siapa yang ingin berteman dengan Anda jika kalian sangat serakah? Itu dinamakan sebagai serakah yang tidak membuahkan hasil. Anda tidak mendapatkan apapun. Kombinasi yang selalu harmonis antara perkataan dan ekspresi muka. Yan artinya perkataan, se artinya ekspresi wajah. Itu dinamakan sebagai kombinasi yang selalu harmonis antara perkataan dan ekspresi wajah. Chang artinya harus senantiasa harmonis dan sejahtera. Jangan saling membelakangi. Jangan mudah untuk membelakangi orang lain. Jangan mudah untuk berselisih dengan orang lain. Anda harus memperluas pertemanan yang menguntungkanmu dan mengurangi ikatan buruk. Anda harus memperluas pertemanan yang menguntungkanmu. Anda harus memperbanyak teman yang berarti untukmu, mengurangi ikatan yang buruk. Sudah berapa banyak ikatan buruk yang telah kalian jalin? Bukankah kalian sudah membuat ikatan buruk setelah bercerai? Pernahkah kalian membangun ikatan buruk selama berkuliah? Berapa banyak teman baikmu? Sang Buddha sudah mengajarkan kita untuk melangkah bersama dan berbahagia dengan semua manusia. Apa artinya? Itu artinya Sang Buddha mengajarkan para biksu untuk melangkah bersama dengan semua makhluk, dengan tujuan melakukan kebajikan yang lebih banyak lagi, lalu berbahagia bersama. Sekarang banyak yang mengatakan, kita harus banyak memupuk berkah kebahagiaan. Kita harus banyak membantu orang lain. Perkataan itu bermaksud untuk meminta kita berdana. Meski hanya semangkok nasi, itu sudah termasuk berdana. Sang Buddha berkata, sebuah pikiran adalah sebuah tindakan berdana. Memperlakukan orang dengan baik adalah berdana dalam bentuk pikiran. Cara untuk diterima oleh semua orang adalah sebuah kualitas diri. Jangan pernah mengatakan hal yang menyakiti perasaan orang lain. Jangan pernah mengatakan hal aneh pada orang lain. Jangan pernah menyakiti dan melukai orang lain. Ketika Anda melihat orang sedang berubah, Anda harus menghormatinya. Dengan demikian, Anda akan menjadi agung. Jika Anda hanya mengecam kebiasaan buruk orang lain, Anda akan kehilangan kedamaian dan keagungan. Sifu beritahu kalian, jika suami kalian membuat kesalahan dan Anda mengecamnya, maka Anda tidak akan agung lagi dan dia akan memandang rendah dirimu. Biarlah semua itu berlalu. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Kita harus belajar memaafkan orang lain. Dengan demikian, Anda baru bisa agung. Meskipun Anda tidak menutup dirimu sendiri, Anda juga harus memberi kesempatan pada orang lain. Anda harus memberi orang lain kesempatan untuk berubah. Tindakan Anda harus berada dalam keyakinan dan pikiran benar. Apa itu keyakinan dan pikiran benar? Tidak melukai orang lain adalah keyakinan dan pikiran benar. Ketika Anda tidak melukai orang lain juga menghormati kejujuranmu. Ketika Anda melukai orang lain juga tidak akan menghormati kejujuranmu. Akan tetapi, mereka akan menganggap sebuah psikologi untuk membalas dendam. Apa itu keagungan? Bisa memahami orang lain, itu disebut keagungan. Terima kasih telah menyaksikan pencerahan Bai Ho Po Fa Master Lu Jun Hong. Bergembira dalam dharma bersama dan menyelamatkan makhluk yang berjodoh.